Sobat Pancasila, Sofan tadi adalah Seorang calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Makassar, Sulawesi Selatan gagal mewakili provinsinya di upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Agustus mendatang. Kisah Kathleen Ivain Lesmana viral karena kegagalannya diduga akibat diskriminasi dan adanya orang titipan. Kegagalan Kathleen pun direspons Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Wajib rasanya kita untuk memberikan support, tapi juga harus memperhatikan seperti apa sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pihak yang ada di provinsi. Bahwa Kathleen, si anak ini sudah lolos dari hasil seleksi yang ada dilakukan di Kota Makassar dan segera dikirim ke sana, bahwa di sana mempunyai sistem penilaian yaitu di luar kemampuan kita. Tapi saya berharap kalau memang anak ini bisa, ya kenapa tidak. Kathleen Ivain Lesmana sebelumnya dinyatakan lolos seleksi paskibraka tingkat kota dan provinsi. Tetapi siswa SMA Cerdas Bangsa Makassar ini namanya tak ada di daftar calon anggota paskibraka utusan Sulawesi Selatan yang akan bertugas 17 Agustus mendatang di Istana Merdeka Jakarta. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Hidayat, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, seorang calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka asal Makassar, Sulawesi Selatan gagal mewakili provinsinya di upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Agustus mendatang. Kisah Kathleen Lesmana viral karena kegagalannya diduga akibat diskriminasi dan adanya orang titipan. Kita langsung membahasnya seperti apa kasus kelanjutan dari gagalnya Kathleen Lesmana ke Paskibraka nasional. Kita langsung tanyakan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sulawesi Selatan, Pak Busanul Arifin. Pak Busanul, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Mbak. Baik, Pak, yang beredar saat ini Kathleen sudah resmi tidak bisa berangkat dan sudah ada penggantinya ya Pak, atas nama Keisha Ratu Utami. Apakah benar Pak Busanul? Ya, izinkan kami menanggapi ini Mbak, bahwa informasi yang beredar 3-4 hari ini adalah informasi yang liar. Tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Kami kurang setuju ketika ada hal yang dianggap tidak sesuai dalam seleksi yang kami laksanakan, itu diposting dalam media sosial. Harusnya kami berharap itu menjadi kewenangan Kesbangpol Kota Makassar ketika melihat ada kecurangan atau kekeliruan dalam seleksinya, itu diajukan secara tertulis, secara administrasi, sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan itu juga secara administrasi dan terukur. Yang ada hari ini kami dihakimi oleh netizen yang melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lain. Kami tidak bisa melakukan hal-hal secara administratif untuk mengukur dan menyelesaikan persoalan ini, Mbak. Beberapa hal yang kami sampaikan, seperti yang disampaikan tadi Mbak, bahwa ada penggantian. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa logikanya ketika ada penggantian berarti kan sudah ada pengumuman awal. Dapat kami sampaikan bahwa tidak pernah ada pengumuman awal sampai dilakukannya penggantian. Kalau memang ada pengumuman awal itu, kami berharap itu bisa dibuktikan bahwa ada pengumuman awal terus ada penggantian. Kronologisnya bahwa sebentar Pak Busanul, mohon maaf. Gimana? Ketika Anda tadi menyebut harusnya ada pengumuman awal, kemudian ada pengumuman penggantian. Memang seperti itu kronologinya. Dalam kesempatan ini Pak Busanul, Anda bisa sampaikan bahwa sebenarnya belum ada pengumuman awal. Yang Anda harapkan pengumuman ini dari siapa, Pak? Betul. Jadi klaim pengumuman itu dari siswa sendiri. Mereka menganggap bahwa sudah ada pengumuman 10 besar, terus dilakukan pengumuman atau penggantian lain. Jadi kronologisnya seperti ini, Mbak, bahwa pada seleksi dimaksud seleksi kepribadian, teman-teman tim ini ingin melakukan pendalaman di mana pemanggilan peserta ini dilakukan secara bergelombang. 10 orang pertama untuk dilakukan pendalaman terkait dengan kepribadiannya, kemudian dipanggil lagi gelombang kedua. Di gelombang kedua ini teman-teman yang dari Jeneponto ini yang masuk di gelombang kedua, sehingga Kathleen yang di gelombang pertama menganggap dirinya masuk 10 besar dan digantikan oleh gelombang kedua. Padahal sistemnya
kita memanggil untuk pendalaman itu melalui 2-3 gelombang. Dari situ saja Pak Bustanul, Anda ingin mengatakan bahwa di seleksi kepribadian itu berlapis, tidak hanya satu kali. Ketika di seleksi kepribadian yang pertama, saya mencoba untuk merunutkan apa yang baru saja Anda sampaikan tadi. Di seleksi kepribadian yang pertama, atas nama Kathleen Lesmana, itu dinyatakan tidak lulus. Betul demikian ya Pak? Bukan begitu Mbak. Jadi dalam seleksi kepribadian, tim melihat untuk melakukan pendalaman kepribadian. Dari pendalaman kepribadian ini, panitia memanggil beberapa orang secara berkala, bergelombang. Misalnya untuk yang pertama ada 10 orang kita panggil untuk dilakukan pendalaman. Kami tidak langsung memanggil sekitar 20-30 orang supaya lebih komprehensif kita melihat seperti apa satu persatu siswanya. Makanya dipanggil dulu 10 orang. Baik, kemudian 10 orang dari yang pertama tadi, 10 orang yang dari seleksi kepribadian atau pendalaman yang pertama, itu siswa dari Jeneponto atas nama Keisha Ratu Utami yang kabarnya menggantikan Kathleen. Itu tidak ada dalam gelombang itu ya Pak? Ada di gelombang berikutnya? Belum. Oke. Iya, belum. Baik, tapi silakan. statusnya sama. Statusnya dalam rangka pendalaman. Bukan 10 besar dan 20 besar. Itu yang dianggap adik Kathleen ini berada di 10 besar dan digantikan oleh yang dipanggil untuk pendalaman di gelombang kedua itu, Mbak. Yang berikut, ya terkait dengan tes bahasa daerah. Ini yang viral juga, Mbak, bahwa kami menggugurkan orang gara-gara tes bahasa daerah. Jadi dalam pendalaman tes kepribadian tersebut, panitia pusat itu mempertanyakan bahwa apakah saudara ini bisa berbahasa daerah. Ini merupakan bagian dari kearifan lokal, mengingat peserta nantinya itu membawa nama daerah. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan standar yang dikeluarkan oleh teman-teman panitia untuk melihat apakah yang bersangkutan bisa bahasa daerah atau tidak. Tetapi pertanyaan ini tidak menggugurkan persoalan dia tahu atau tidak. Itu tidak menjadi parameter bisa terpilih ke pusat atau tidak. Namun memang penilaian akhir akumulasi dari semua tes, baik itu kepribadian, samapta, baris berbaris, dan kesehatan, itu akumulasi nilai Kathleen ini memang berada di urutan ke-7. Sementara kuota untuk Sulawesi Selatan yang akan dikirimkan ke pusat itu hanya 3 pasang, 3 laki-laki dan 3 perempuan, sehingga Kathleen ada di urutan ke-7 itu tidak terkirim. Jadi bukan karena bahasa daerah dan yang lain. Yang berikut terkait dengan etnis Tionghoa. Izin kami sampaikan, terlalu bodoh juga kami di Sulsel ketika memilih orang berdasarkan etnis atau ras, rasisme di dalamnya. Karena di era keterbukaan informasi sekarang ini ya tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Semua sama di hadapan, diberi kesempatan untuk ikut itu. Baik. Terkait dengan Tionghoa ini, kalau memang Pemprov Sulsel ada unsur rasisme di dalamnya, harusnya Kathleen ini bukan hanya tidak lolos ke pusat, tetapi tidak lolos juga masuk ke Paskibraka provinsi. Sekarang Kathleen ini masuk terdaftar sebagai Paskibraka provinsi di Sulsel. Ya, namun memang karena urutannya di urutan ke-7, sehingga tidak terkirim sebagai utusan Sulsel ke pusat karena hanya memiliki 3 kuota tersebut. Baik, artinya tidak fasih bahasa daerah itu menjadi syarat mutlak ya Pak untuk Paskibraka ataupun Paskibra provinsi? Bukan. Jadi fasih tidak fasihnya teman-teman adik-adik ini itu tidak menjadi syarat mutlak, Bu. Oke. Mbak. Iya, jadi itu kemarin ada pertanyaan bisa bahasa daerah atau tidak. Itu teman-teman pusat hanya menanyakan karena ini merupakan pertanyaan standar di mana yang bersangkutan kan akan membawa nama baik daerah. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan standar saja, bisa bahasa daerah atau tidak. Tapi terlepas dari itu bisa atau tidak, itu tidak menjadi tidak menggugurkan siswi ini untuk bisa ikut ke pusat. Baik, Pak Bustanul, tadi Anda sudah mengklarifikasi bahwa yang diberitakan di luar bahwa yang bersangkutan atau Kathleen beretnis Tionghoa dan tidak fasih berbahasa daerah itu sekaligus diklarifikasi oleh Anda. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Kita kembali saat lagi, pemirsa, tetap bersama kami.